Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu,
masa depanku terjaga di tanganmu. Masa depanku terjaga di tanganmu. Hi guys, how's life? How's quarantine? Welcome to my first YouTube channel, How to Cope Up with Quarantine 101. So obviously lagi quarantine gini, so stressed. Kayak life is just so hard, gak ketemu friends. I as an extrovert find this a very insane period. I don't have friends, and sometimes I talk to my dogs, man. They're the only person I can talk to because sometimes my sister and my brother are too busy with themselves. And yeah, I even made a fake friend, an imaginary friend, Charlie. So pasti in this quarantine we have so many worries. Apalagi katanya quarantine will never end, guys. This corona, I mean, will never end. And it's crazy. Kayak life gak tentu bakal balik to the way it used to be. And so there's so many worries. And you know how to stop worrying is to actually by being generous to others. When we help others, when we start to see how needy other people are and what we can do to change their life, it actually gives you a very positive mindset and a very happy mood. It puts me in a very happy state. Kayak at first I was so worried. Gua mau kuliah ke UK tiba-tiba harus online. And I was so worried gimana my parents' business juga not running so well. Terus ya just so many things to worry about. Tapi honestly, by worrying you will never do anything to your life. It will only make this more depressing. So pas awal-awal I quarantine, I started out a baking project where I donate all the profits for charity and for helping other people. And awal-awal baking sih kayak ya I ngerasa be aja until that point where I finally decided to give out all my profit and to actually give the food. Terus gue ngeliat juga orang-orang yang nerimanya so happy, sangat bersyukur. So it actually makes me feel really happy, tau nggak? That's what I realized is that with 50,000, one Big Mac, you can actually make one person live for a whole week. So yeah, when you help other people, you realize what such small things yang you sepelein tuh ternyata it can actually really change someone else's life, and that makes you feel happy. And so I encourage you to really give to others, to try to help others. Gak usah susah-susah lah. Just help any Gojek driver that's coming to your house. Give them food, and honestly it will give you a really happy feeling. Tau gak sih, God tuh pernah nulis di Luke 12 verse 22 to 34. I'm gonna give you a summary. Katanya gini, therefore I say to you, don't worry about your life, what you will eat, what you will wear, or there's more to life than food and to the body than clothing. Kalau misalkan Tuhan aja ngasih makan burung yang mereka nggak kerja sama sekali, tapi Tuhan ngasih makan mereka setiap hari, apalagi kalian, kayak you're more than birds, right? And so like you don't have to worry. And kalau misalnya God dresses the flowers so beautifully, what more can He dress you? And you don't have to care what you will wear. God will provide. Honestly, He will. Terus kayak like apa ya, God even say katanya, sell all your possessions, give to the poor. Itu gila banget, Tuhan suruh kita jual everything, man, to the poor. Kalau you read this and you never give, you will totally think, oh my God, what sort of God is He? Karena gue lagi susah, lu suruh gue jual barang gue, kayak it's crazy, right? Tapi like after you rethink it, kalau lu udah pernah ngasih, lu ngeliat how happy you can make a person, how much you can impact their life, it will actually make you feel happy, and it makes you worry less. So God is correct. Kita emangnya harus give other people karena that positive vibe is exactly what we need to escape this insanity. So I encourage you to give, okay? And
Gara-gara I feel so happy with giving, I actually started out an organization. Shout out to Zootibis. Please follow ya guys. Kita aim to help the zoos in Indonesia. Jadi kita bakalan feed animals and stuff. So by helping other people or other animals, it actually makes us feel good. So kadang mungkin in this quarantine kita benar-benar harus learn untuk really stop being selfish and stop thinking about ourselves, because that is really the key. And mungkin itu apa yang Tuhan mau kita semua belajar gitu, like humanity is so selfish that God actually has to give us the coronavirus to actually cope up. So yeah, that's the end of our YouTube video. Oh yeah, one more. What you have to unlearn is to actually manage your time well. Jangan bangun siang-siang ya guys. And jangan lupa untuk mandi karena pernah kemarin I forgot to shower for a day. Okay, see you guys. Bye bye. Subscribe and comment down below. See you. What's up ICC Youth? Gua Adriel. Hari ini gua akan berkhotbah balik lagi di atas rooftop rumah gua. Yeay! Hari ini gua ditemenin lumayan banyak orang, oke? Hari ini ada biasa my BFF Cuncun, boleh di-shoot muka Cuncun. Terus ada Andri, ada Andre, dan ada Frank, dan ada Ryan. Oke, lu boleh shoot diri lu sendiri, Yan. Nah, boleh shoot. Nah, oke. Oke, guys. By the way, untuk semua info update ICC, gua encourage lu buat follow Instagram ICC ya. Terus ada ICC Youth BDG juga, you punya youth. Follow juga, jangan lupa. Kalau mau follow iKids, ada Young Adult juga. Semua informasi ada di Instagram ICC, oke? Hari ini gue mau berkhotbah soal sesuatu yang apa ya? Agak klise kedengarannya, agak klise gitu. Jadi seorang anak iClick gue, anak komsel gue ya, dia itu namanya CST, oke? Boleh ditampilkan nanti fotonya, dimanapun berada bebas ya. Nah, dia itu bertanya sama gue gitu. Jadi, Ko Adriel, gimana caranya mendengar suara Tuhan? Nah, ini adalah pertanyaan klise yang sering banget gua denger gitu. Dan gua semakin berjalannya ikut Tuhan gitu. Gua pelayanan, gua bangun hubungan sama Tuhan gitu. Tahun demi tahun, gua semakin tahu bahwa semua panggilan Tuhan, semua berkat Tuhan, semua suara Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Jadi hari ini gue mau sharing soal firman Tuhan. Betapa pentingnya firman Tuhan. Oke? Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan masuk dalam khotbah Tuhan, kami akan masuk dalam firman-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan supaya setiap kata Tuhan menjadi refreshment akan iman kami yang baru. Beri pengertian yang baru Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan. Haleluya. Amin. Let's go. Oke. Nah, sebelum gue mulai ya. Oke. Gue kemarin baru dapat sepatu ya, gue baru dapat sepatu nih. Nah, udah gitu jangan tanya gue dapat sepatu apa, jangan tanya gue dapat dari siapa ya, oke? Yang nonton lu pasti tahu siapa orangnya. Oke, Cun, sini Cun, box sepatunya. Oke. Nah, guys, jadi uniknya daripada sepatu ini adalah ternyata ada notes kecil di boxnya. Tulisannya gini. Oke, petunjuk penggunaan dan perawatan. Yang pertama, digunakan di kaki. Ya iyalah, namanya juga sepatu, pasti dipakainya di kaki gitu. Digunakan sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, dalam kondisi lembab atau basah, keringkan di tempat terlindung dari sinar matahari dengan sirkulasi udara yang baik. Nah, jadi gua pas lihat box sepatu ini, gua realize ya, ternyata semua barang ya yang kita beli biasanya itu datang dengan manual book atau buku petunjuk. Nah, apapun barang itu, mau handphone, mau PlayStation, mau TV, mau dispenser, mau AC, mau mobil, semua barang yang kita beli, oke, itu datang dengan manual book atau buku petunjuknya. Nah,
apa sih manual book itu? Apa sih buku petunjuk itu? Apa? Fungsinya apa gitu? Nah, fungsi daripada buku petunjuk ini adalah supaya dengan semua barang yang kita beli atau yang kita punya, kita bisa memakainya dengan super maksimal. Karena buku petunjuk itu, adalah isi hati atau isi otak daripada si penciptanya. Come on. Nah ya, gua tahun lalu ya, jadi gua tahun lalu ceritanya, gua itu baru beli mobil, ya. Nah, udah gitu temen gua ngomong gini, Adriel, lu tahu nggak sih kalau mobil lu itu bisa parkir otomatis dengan sendirinya? Di situ gua langsung, hah, iya gitu, bisa gitu, gimana caranya gitu? Udah gitu ya udah gua tanya aja ke sales mobilnya, bener nggak ini bisa? Bisa, baca aja Pak buku manualnya gitu. Nah, buku manualnya tebal banget. Udah gitu gua jadi malas baca. Otomatis sampai sekarang gua pakai mobil gua biasa aja. Gua nggak pernah nyuruh mobil gua parkir sendiri atau dengan gimana. Otomatis gua memakai mobil yang gua punya tidak maksimal. Handphone gua, iPhone. iPhone. Nah, iPhone itu dia punya 100 apps atau 100 fungsi yang luar biasa. Tapi yang gua pakai hanya Instagram, Facebook, WhatsApp, SMS, telepon, alarm. That's it. Jadi gue cuma pakai 6-8 fungsi. Apa bedanya sebuah iPhone baru yang gue punya dengan iPhone generasi pertama? Apa bedanya? Jadi gara-gara gue nggak pernah baca buku manual booknya, gue nggak pernah baca buku petunjuknya, gue nggak bisa memakai iPhone gue dengan maksimal. Gitu. Jadi percuma kita punya barang yang mahal, barang yang bagus, tapi kita nggak bisa tahu cara pakai secara maksimalnya. Nah, kalau kita pakai barang ini tidak dengan maksimal, ya, what is the point? Lu punya barang itu. Nah, sekarang dalam kehidupan kita ya, kita itu punya buku manualnya, yaitu Alkitab. Firman Tuhan, the Word of God. Karena kita itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan punya kerinduan untuk taruh manual booknya dalam kehidupan kita yang abadi, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah, yaitu firman Tuhan. Itu isi hati Tuhan, itu isi semua berkat Tuhan, semua panggilan dalam kehidupan kita ada dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah, menurut gue ya, itu ada satu-satunya buku yang kalau kita baca, dia bisa baca balik kehidupan kita. Oh, is that powerful? Come on! Terus udah gitu ya, Nah, gue kasih ayat ya, sebelum gue kasih ayat, bentar. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, in the beginning is the word. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi gimana sih cara ngedengar suara Tuhan? Semuanya ada di dalam firman. Nah, gue punya ayat lagi ya, gue mau bacain ya. Mazmur 119 ayat 1-4. Judulnya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat pertama, berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan, yang hidupnya menurut firman Tuhan, yang benar-benar tahu firman Tuhan, yang benar-benar merenung firman Tuhan. Yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang tahu all the rules and play in life based the word of God, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat 3, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidupnya menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jadi hidup kita udah ditunjukin sama Tuhan di dalam firman Tuhan, udah ada di situ. Ayat 4, engkau sendiri telah menyampaikannya titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. So the word of God is so important. It's the essential in our life. Gue bersyukur di ICC ya, Pastor Chandra selalu encourage kita untuk baca Alkitab.
Bener-bener sampai di di ICC ya, kita punya program namanya DWWG. It's a group WhatsApp gitu ya. Setiap hari kita baca satu pasal, jadi kita bareng-bareng baca firman Tuhan. Nah, di ICC Youth, in my youth, kita punya grup line chat. Every day, kita broadcast ayat demi ayat. Short, tapi kita bisa baca, bisa merenung, kita bisa ngerti apa sih isi firman itu, apa sih isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. So I encourage you, read your Bible. Amen. Next ya, next. Let's go ya. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca, mention, God, our God, Jesus is the light. Dia adalah terang. Terang. Nah, tadi malam ya, untuk gue nyiapin khotbah hari ini gitu ya, gue sampai nge-WA one of my worship leader di ICC, yaitu Bro Harold. Dan gue nanya, Harold, kalau bahasa terang ya, bahasa Ibrani-nya apa sih gitu? Gue penasaran bahasa aslinya apa gitu. Ore ternyata, ore. Nah, artinya apa sih ore itu? Artinya adalah pengetahuan, petunjuk, atau dengan bahasa Inggrisnya knowledge. Jadi kalau kita fulfill our life with the word of God, dengan terangnya, maka kita akan mendapat pengetahuan yang banyak yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu cara ngejalanin hidup kita day by day. Gue pakai analogi satu lagi ya. Simple supaya kita ngerti ya semuanya. Kalau handphone lu udah mau low bat ya. Let's say my iPhone udah tinggal 2%. Ya. Nah, menurut manual booknya, kalau udah low bat harus cepet-cepet dicas supaya baterai bisa keisi lagi, kita bisa pakai lagi. Nah, kalau anggap aja gua itu sama sekali nggak tahu manual booknya soal my iPhone. Nah, begitu baterai ini mau habis, kalau gua nggak tahu, gua kan orang Kristen ya, gua orang percaya, gua punya Yesus nih. Apa sih yang gua lakuin? Mungkin gue bisa bahasa roh. Tuhan, penuhkan baterai iPhone ini, Tuhan. Sebentar lagi udah mau lobet, Tuhan. Aku percaya, Tuhan. Engkau yang punya kuasa. Engkau bisa melakukan segala di dalam nama Yesus. Flow. Nggak gitu kan? Nggak gitu. Bener nggak sih? Oke. Analogi simple berikutnya ya. Mobil. Contohnya mobil ya. Bokap nyokap lu. Mungkin nggak sih kalau bensin mobilnya udah mau habis ya, udah udah mau habis nih. Bokap lu tiba-tiba, aduh, Adriel, tak lagi bensinnya mati. Kita harus berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau bensin ini akan penuh di dalam nama. Nggak gitu. Kalau bensin mobil atau motor lu mau habis, apa yang lakuin? Ya lu ke gas station, lu isi bensinnya full lagi, jalan lagi, bener nggak? Lu akan ngelakuin hal itu karena lu tahu petunjuknya. Lu punya knowledge. Knowledge-nya ada dalam manual booknya. Dalam kehidupan kita, knowledge lu dari mana sih? Knowledge lu bukan dari Instagram, bukan dari media sosial, bukan dari culture, bukan dari pop culture, bukan dari selebriti Hollywood yang liar gitu. No. Your knowledge is from the Word of God. It's from the Word of God. Karena Tuhan kita adalah terang. Nah, di mana aspek kehidupan kita punya knowledge, kita akan dengan confident ya, kita bisa menjalani harinya. Kita bisa menjalani semua aspek kita. Karena kita confident, kita punya knowledge. We know how the rules, how to play, how to walk in it day by day based on the knowledge, the word of God. Amen. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan adalah terang, Tuhan adalah firman. Nah, kita juga kita itu diciptakan image-nya Tuhan. Kita juga terang. Ayat selanjutnya gue bacain ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. So we are the lights, Kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke. Ayat ini kita sering banget dengar gitu. Oke, kita terang ya. Cara terangnya gimana? Gimana cara kita mau terang? Gimana cara hidup kita mau mengeluarkan terang itu gitu? Terang itu adalah knowledge. Kalau otak lu, hati lu, your soul, your mind, okay, your life full with knowledge, with the light, the word of God, okay. Apapun yang lu lakuin, okay, lu akan menjadi berkat buat semua orang. Karena lu bener-bener tahu gimana cara ngejalanin kehidupan lu. Amin. Oke. Right. Nah, lawan kata terang adalah gelap, ya. Nah, gua nanya juga to my bro Harold, kalau gelap itu bahasa aslinya, bahasa Ibraninya apa sih? Oke, mudah-mudahan gue bener ya, spellnya, pronounce-nya bener ya. Oke, koshek. Lidah gue sok-sok di koshek gitu, supaya bener kelihatannya kayak wah ini teologi banget nih. Oke. Nah, arti daripada koshek ini bahasa aslinya itu artinya adalah tidak peduli. Jadi gelap, darkness, bahasa Ibraninya koshek, artinya itu tidak peduli. Berarti gini ya. Oke. I will break down this understanding ya. Dalam kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita, mau sekolah, relationship, family, future, today, apapun itu, hobi, talent, skill, yang kita tidak peduli, atau kita nggak mau mempelajarinya, yang kita nggak mau put a new knowledge in it, itu berarti ada kegelapan dalam aspek itu. Dan kalau aspek itu dikuasai oleh kegelapan, otomatis tidak akan berbuah, tidak akan diberkati. Jadi analoginya adalah bagaikan gini. Kalau handphone gua tiba-tiba lowbat, dan gua nggak peduli gimana cara pakai iPhone gua dengan baik dan benar, kalau mati harus diapain, otomatis iPhone ini udah mati. Udah, gue mau doain Basaro juga nggak akan bisa fulfill baterainya gitu. Karena gue nggak put knowledge in it. Nah, di mana ada darkness, di situ ada kuasa si jahat. Nah, kuasa si jahat itu kerjanya ngapain sih? Merusak dan membinasakan. Makanya dalam kehidupan kita ya, aspek-aspek kehidupan kita yang kita jalanin, kalau kita nggak peduli, kegelapan itu masuk. Nah, kalau kegelapan itu masuk, udah, that's it. You are done. But by the grace of God, today, kalau lu denger sermon hari ini, gue percaya Tuhan akan memberi suatu pengertian dalam kehidupan lu. Jadi dalam hidup itu kalau kita ngerti konsep hidup kita adalah terang, kita akan fulfill kehidupan kita dengan firman Tuhan, dengan pengetahuan yang based the word of God, Nah, dari situ kita akan mengerti. Jadi kita akan mendapat pengertian dalam kehidupan kita. Kalau kita udah ngerti, next step-nya adalah ketaatan. Pasti kita bisa taat menjalaninya. Obedience. Next Sunday gue akan khotbah soal obedience. Ketaatan dalam Tuhan. Apalagi dalam masa-masa Corona, COVID-19 ini, gimana sih cara kita tetap taat sama Tuhan? Gimana kita tetap dalam firman-Nya? That is next week, that is next Sunday, Tapi hari ini yang gue mau sharing adalah fulfill your life with the Word of God. Because the Word of God is the knowledge from God. Kalau lu udah fulfill, lu akan mendapat pengertian dalam kehidupan lu, sehingga lu dapat menjalani dengan baik, dan lu akan menjadi taat dengan mudahnya. You will obedience to God because you understand the word of God. Amen. Alright. Oke. Terakhir ya, ayat terakhir. Nah, jadi cara kita menjalanin hari-hari kita, semasa self quarantine di rumah, By the way, ini gue udah 2 bulan. This is I think my 7th recording youth service gitu.
cara ngejalanin gini. Lu bisa cek ya di dalam HP lu ya, oke. Baterai yang lu spend itu ke Instagram atau ke Bible. Simple. It's so simple. Karena kalau lu spend buat knowledge yang bukan firman Tuhan, ya, otomatis hari-hari lu semasa COVID-19 ini nggak berbuah, nggak bisa. So I encourage you, okay, me, okay, and you together, kita sama-sama setiap hari, okay, baca firmannya. Nah, kalau baca firmannya kan pertanyaannya gini, mulai dari mana? Kejadian sampai Wahyu, mulai dari mana? Oke, gue encourage. I like Psalm 23, Mazmur 23. Oke, jadi mulai hari ini, seminggu ke depan, kita sama-sama baca, kita renungi, kita ulang again and again, Mazmur 23. Amin. Oke. So guys, I am done with my sermon for today. Oke, I hope lu diberkati. Gue berharap lu dapat mengerti, dan gue berharap lu dapat melakukannya secara langsung, bisa praktekin secara langsung. Oke, ini penting banget, oke. Cause faith, oke, comes from hearing the word of God. Amin. So, gue mau tutup dengan doa ya. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk khotbah hari ini Tuhan. Kalau kami dapat mengerti Tuhan betapa pentingnya firman Tuhan. Kami dapat mengerti Tuhan, pengetahuan yang baik itu berasal dari mana Tuhan. Kami diajar sesuatu yang baru Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk semua anak youth yang mendengar khotbah ini Tuhan, mempunyai hati yang besar, hati yang mau belajar Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tuntun setiap hari kami Tuhan, ingatkan Tuhan kami Tuhan untuk membaca firman-Mu, merenungi Tuhan dan mempraktekannya Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat untuk semua anak youth yang mendengar khotbah ini Tuhan. Jauhkan daripada si jahat, jauhkan daripada virus corona, COVID-19 Tuhan. Berkati Tuhan, our family Tuhan, our study Tuhan, our school, our friends Tuhan, and our life. In Jesus' mighty name we pray. And everybody say, Amen. Woo! Guys, kalau video ini jadi blessing, okay, subscribe, share the link with all your friends, all your family. Okay, see you next Sunday. Woo!